Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan berkat Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Ya, dalam ibadah ini apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami datang untuk mengucap syukur atas berkat, atas kasih karunia Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini, mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu secara luar biasa dari surga. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam aser dan kolektan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam WL Singers, hamba Tuhan yang tergabung di dalam paduan suara, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan isi hati Tuhan buat kami semua. Mari Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa urapan-Mu, pelayanan kami sia-sia belaka. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya kuasa Allah akan beracara dan kami semua. Seluruh jemaat yang akan hadir Tuhan, yang telah hadir, dan yang akan hadir, Engkau urapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan, kami semua, hati kami Tuhan kebajak, menjadi tanah-tanah yang subur untuk menerima berkat-berkat rohani, benih firman Allah supaya dapat tumbuh berbuah dalam kehidupan kami semua. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom jemaat Kau Satu. Sekali lagi shalom. Hari ini kita penuh dengan sukacita, amin. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau lihat kanan kirinya, kita mau sapa kanan kirinya, dan tentunya kasih senyuman yang lebar karena sukacita bagi kita semua. Sukacita bagi kita semua di tempat ini hari ini. Yes. Amin. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Kita mau berikan segalanya bagi Tuhan. Siap? Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita terima sukacita daripada Tuhan. Woo. Mari semua bertepuk tangan bersama. Nyanyikan bersama-sama, katakan sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya, come on. Haleluya, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, lebih dahsyat lagi kita nyanyikan buat Tuhan. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai Yang bergerak semua. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, Sukacita. surga nyata penuh itu. Semua yang merasakan sukacita daripada Tuhan di tempat ini, saya mau kita semua angkat tangan, kita katakan haleluya, amin. Takkan patah. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sukacita dari mana? Katakan bersama-sama. Sukacita surga nyata penuh hidup. Sekali lagi katakan bersama-sama. Sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Kaulah yang memberikan sukacita bagi setiap kami, Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Woo. Yes. Amin. Ada sukacita selalu. Amin. Allah kita adalah Allah yang tiada tanding. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan dahsyat. Kita memberikan segalanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita kasih sorak-sorai yang dahsyat. Woo. Hey. Say. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiada tandingan semua perbuatanmu di dalam hidupku. Amin. Perkasa dan terhebat semua anugerahmu di dalam hidupku. Saya boleh semua angkat tangannya, menaikkan syukur. Ku naikkan pujian syukur. Dengan apa? Dengan kuasa darah-Mu. Come on, Rehoboth, katakan. Kau Tuhan, kuasa-Mu
Sungguh gak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Karena kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Semuanya katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau terhebat. Kau terhebat, tiada tandingnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kau terhebat, tiada tandingnya. Kuasa-Mu, Yesus. Kau Tuhan berkekasa, kuasa-Mu yang terhebat. Semua. Amin. Kau Tuhan. Are you ready? Dan sampai selamanya. Hey. Kau Tuhan yang berkasa, kuasa-Mu yang terhebat. Dalam kelemahan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sangat-sangat besar Tuhan. Allah yang ada, selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami datang ke tempat ini mungkin dengan banyak pertanyaan, mungkin dengan banyak ada keraguan, mungkin ada beban Tuhan. Kami mau katakan Engkaulah jawaban Tuhan atas hidup kami. Engkaulah jawaban Tuhan atas setiap doa. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. Katakan Engkaulah. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Semuanya katakan dengan iman sama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku
kamu katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan saat kami berdoa Tuhan. Ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Amin. Engkau bekerja menjawab setiap doa kami Tuhan. Engkaulah Allah penyedia kami Tuhan. Haleluya. Terus kami puji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Amin. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Boleh sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, katakan bersama-sama, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Sungguh Engkaulah yang mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Engkaulah yang mengetahui setiap detail hati kami Tuhan. Engkau yang tahu apa jawaban dari setiap doa kami. Bahkan tangis kami Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Allah, Engkau sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Inilah pujian dan hormat kami, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Saudara, kelas KOR gelombang 2 akan segera dimulai. Mari bergabung dan bertumbuh bersama. Kelas KOR membership diadakan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 1 diadakan hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 2 diadakan hari Senin di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR ministry diadakan hari Senin di minggu kedua dan keempat. Dan KOR mission diadakan hari Minggu di minggu yang kedua dan keempat.
Kelas core ini akan dimulai pada bulan September dan Anda dapat mendaftarkan diri melalui link berikut. Sampai bertemu di kelas core. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Gereja Rehoboth akan mengadakan program Pastors Corner yang akan diadakan setiap Kamis minggu pertama dan akan dimulai pada bulan September. Dalam program ini kita akan diskusi kehidupan Kristen dengan gembala dan pendeta senior lainnya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan berdiskusi tentang memaknai masa lalu. Ketika mengingat masa lalu, mungkin saja timbul perasaan menyakitkan, sehingga seringkali kita berusaha untuk melupakan atau tidak membicarakannya. Sebagian lagi tidak bisa menghadapi kenyataan karena masih terjebak dalam keberhasilan masa lalu. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 7 malam. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan.
Sekarang tiba saatnya kami akan dengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu dari surga, sehingga hamba-Mu yang terbatas ini dapat menguraikan, menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas untuk kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan bagi kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bulan ini kita akan bersama-sama belajar dari satu keluarga, satu pribadi tentu dengan keluarganya, yaitu Abraham atau Abram. Saudara, seringkali kalau kita melihat satu keluarga yang berhasil atau keluarga dan anak-anaknya berhasil, biasanya kita akan menyelidiki, keluarga itu kok bisa begitu ya? Kok bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berhasil, baik secara materi maupun secara sosial. Kok bisa? Bagaimana ya? Oh, ternyata kok anak-anaknya juga kok berhasil. Terus kita cari tahu. Oh, anaknya itu sekolah di ini. Ya. Setelah itu selesai, kirim ke luar negeri, pulang dan memegang usaha bapaknya, terus berhasil. Dan mulai sekolah itu SMP, SD, SMP, SMA di mana ya? Nah, kita mau usahakan anak-anak kita masuk sana. Itu sering, saudara. Berapapun harus dibayar, harus membayar. Pokoknya anak saya masuk, dia usahakan untuk masuk. Sehingga sekarang saudara, waktu sekolah berebut untuk sekolah-sekolah favorit, kita tahu ya, pemerintah mengadakan sonasi untuk pendidikan. Yang keluarga yang tinggal di sana, sekolahnya yang harus di sana. Keluarga yang tinggal di sini, sekolahnya anak-anaknya harus sekolah di sini. Jadi supaya semua tersebar rata. Masyarakat tidak puas. Saya tinggalnya di sana, tapi saya berkemampuan untuk menyekolahkan anak saya di kota. Dan yang terbagus, yang terbaik, dia berusaha. Caranya mau bagaimana? Caranya mau memberi uang kepada siapa? Pokoknya masuk. Nah, saudara-saudara, semua yang dikerjakan oleh orang tua itu dengan tujuan apa? Supaya berhasil. Supaya anak-anaknya berhasil. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang kita tahu semua, yaitu yang bernama Abram. Abram yang diubah namanya menjadi Abraham oleh Allah sendiri. Abram atau Abraham adalah seorang yang berhasil di dalam imannya, sehingga dia disebut bapak orang beriman. Wow, bapaknya orang beriman. Jadi artinya paling sedikit Abraham itu imannya melebihi dari iman dari orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga dia disebut bapak dari orang yang beriman. Nah, tentu dia punya keluarga. Nah, pada pagi hari ini dan bulan ini, dimulai dari hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Kok bisa berhasil? Kok dia bisa menjadi
disebut Bapa orang beriman. Gimana ya? Bagaimana? Caranya bagaimana? Apa yang dia lakukan? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sehingga ayat yang ke-20. Kejadian 12 ayat 10 sehingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, belum menjadi Sarah, namanya baru Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram dan berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, penerima itu mencamkannya dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, kita lihat kisah dari Abram. Ya. Abram dari keluarga besar, kalau saudara baca ayat Fatsal 11, ya, mulai dari ayat 27 bagian bawahnya, Abram itu dari satu keluarga yaitu Terah. Bapaknya namanya Terah. Mereka tinggal di Ur Kasdim, dan Terah itu memperanakan 3 orang, adalah Abram, Nahor dan Haran. Abram, Nahor dan Haran. Haran meninggal, Abram dan Nahor menikah dan memiliki istri, Abram Sarai dan Nahor Milka. Nah, saudara, kita tahu pada saat itu, kalau kita baca di dalam 12 ayat pertama, katakan Tuhan berfirman kepada Abram, dan Tuhan berkata, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tiba saudara, keluarga yang kaya ini, yang tinggal di Ur Kasdim, ya, Tuhan berkata kepada Abram untuk dia keluar dari keluarganya dan pergi kepada satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara, mulai kita belajar di sini integritas dari Abram. Ya. Kedua, integritas dari Abram. Pertama-tama kita tahu, kita baca, setelah Tuhan berkata demikian, setelah Allah berkata demikian pada Abram, dia langsung, saudara, tidak gampang untuk mengangkut. Jika ditulis dalam ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot saudara-saudaranya, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Gak gampang, saudara. Kita mau pergi ke Jakarta saja liburan, saudara, kita bisa nyediain koper dan sebagainya. Itu tergantung dari berapa hari. Ini, saudara, Abram dari Haran, kaya, disuruh oleh Tuhan keluar dari keluarganya, dari daerah situ, untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Tempatnya nggak tahu di mana, tapi dia nurut, saudara. Imannya begitu hebat, saudara. Percayanya begitu hebat pada Allah yang memerintahkan dia keluar dari keluarganya untuk satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan sampai mereka di Kanaan. Saudara, keadaan Abram yang begitu percaya pada Tuhan, waktu mereka sampai di Kanaan, ya, pada saat itu kelaparan. Kita bacakan tadi, mulai ayat 10 ditulis bahwa daerah itu kelaparan, kering. Memang di sekitar danau, di sekitar sungai Nil, daerah Israel itu, saudara, sering sekali kejadian seperti ini. Kalau kemarau panjang, maka sering sekali daerah itu kelaparan. Sehingga daerah-daerah yang penduduk daerah yang kelaparan itu, mereka selalu pindah ke Mesir. Migrasi ke Mesir. Karena Mesir itu selalu subur. Karena apa? Ada sungai Nil, kita tahu ya. Ada sungai Nil dan anak-anak sungai Nil itu disebar ke seluruh kota, seluruh daerah Mesir. Sehingga tanah di Mesir itu subur. Kalau di daerah yang lain kelaparan, Mesir itu, dan Abram, dia dengar Mesir ada makanan, dia datang makan. Pada waktu dia mau masuk ke Kanaan, di sini, saudara, jati diri, integritas dari Abram sebagai orang yang percaya diuji. Waktu dia mau masuk, kita baca bersama-sama. Dia mau masuk, dia bilang ke istrinya, karena dia sadar istrinya sangat cantik, dan berkata, katakan bahwa engkau adalah adikku. Ya, engkau adalah adikku. Supaya aku tidak dibunuh. Supaya aku dibiarkan hidup dan tidak dibunuh. Karena itu juga menjadi kebiasaan kerajaan-kerajaan atau di daerah itu. Kalau seorang raja ada orang asing masuk dan cantik, dia ambil, dia bisa menjadikan istrinya dan suaminya biasanya dibunuh. Nah, Abram takut itu terjadi. Itu belum terjadi.
Tapi dia sudah wanti-wanti ke Sarai untuk berbohong bahwa dia adalah adiknya. Saudara, kita lihat saudara, pada saat-saat tertentu iman kita sebagai orang Kristen, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan setelah kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita saudara, seringkali kita diuji, ya, integritas kita, jati diri kita sebagai seorang Kristen. Ya, jangan jauh-jauh saudara, di rumah saja. Tanpa sadar kita ada banyak orang yang apabila ada orang mengetok di depan dan kedengaran bahwa dia adalah orang datang untuk menagih sesuatu, apakah itu arisan, apakah itu hutang dan sebagainya. Terus saudara bilang ke orang yang buka pintu, apa dia anak saudara? Saudara bilang mama nggak ada, bilang papa nggak ada. Telepon juga begitu. Ya, bilang papa nggak ada, mama nggak ada. Kalau anaknya sudah bilang, oh om, tante, papa nggak ada, mama nggak ada. Oh ya sudah, tutup. Apa yang anak itu terima? Pelajaran apa yang dia terima? Oh, kalau berbohong berhasil. Kalau berbohong berhasil. Nah, saudara, sejak kecil kita tanamkan kalau berbohong berhasil. Itu kecil, cuma hal yang kecil. Tapi kalau itu sudah tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita tahu bahwa itu dosa. Dan Abraham melakukan hal itu. Ya. Dia berkata pada istrinya, kamu berbohonglah supaya saya hidup. Para saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita hidup itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan penagih hutang yang datang di rumah saudara, yang telepon di rumah saudara. Bukan di tangan mereka. Ada di tangan Tuhan. Tapi saudara, kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan menuntut supaya kita menyatakan integritas kita, jati diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada. Di kantorkah? Di tempat kerjakah? Di tempat perdagangan saudara, perusahaan saudara. Jati diri saudara sebagai orang Kristen, Tuhan tuntut. Itu yang disebut kerjakan keselamatan. Kerjakan, bukan kita mencari keselamatan, tidak. Keselamatan sudah kita punya. Tapi apa kita lakukan hal itu? Apa firman Tuhan kita lakukan? Sini pelajaran yang pertama. Tuhan ingin supaya integritas kita tetap dipertahankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan kita lupakan Tuhan di setiap rencana kita, di setiap keputusan kita yang kita ambil untuk kita bisa hidup dalam dunia ini. Tahu ada Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kedua, kita melihat saudara tentang iman dan ketaatan dari Abraham. Ya. Ternyata orang yang percaya pada Tuhan tidak diletakkan oleh Tuhan di dalam jalan kehidupan yang tidak ada masalah. Tenang laut, kalau laut itu tenang, ada bulan purnama di sana, ada tanaman, bunga-bunga. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Tuhan tidak pernah, kita tahu semua, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita di jalan yang tidak ada hambatan, jalan
yang tenang, tidak ada persoalan, tidak. Tapi Tuhan janjikan adalah penyampaian yang berhasil, hidup yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan. Sebab itu saudara, kesulitan-kesulitan itu mungkin ada dalam kehidupan saudara. Kesulitan itu mungkin ada. Karena itu adalah seizin Tuhan. Kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Dia bisa demikian karena segala sesuatu itu diizinkan oleh Allah sendiri. Tapi saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, apapun kesulitan itu, pergumulan hidup, kadarnya itu berbeda tiap orang. Tiap keluarga itu berbeda, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Belanda mengatakan setiap rumah mempunyai salib. Setiap rumah mempunyai salibnya sendiri-sendiri. Beda saudara. Ada yang kecil, kelihatan ringan, dia melihat ringan, tetapi yang merasakan dia bilang ini cukup berat dan sebagainya. Berat atau ringan, pergumulan besar atau tidak, ketahuilah itu semua diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan izinkan. Dan kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan tidak akan membuat pencobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Kita tahu saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dan melalui itu semua kita bisa melihat kuasa Tuhan, begitu banyak saudara. Kalau kita mau mendengar kesaksian dari saudara-saudara kita, kalau mereka sudah mengalami kesulitan, kesukaran, apapun juga, apa itu penyakit dan sebagainya. Kalau Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sembuhkan, wow, kesaksiannya itu begitu meyakinkan. Ya, dia bisa bersaksi di muka banyak orang bagaimana kuasa Allah nyata dalam hidupnya. Yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami. Tidak ada seorang tentara yang teriak-teriak di jalan, menang, menang, hore, menang. Kalau dia tidak selesai dari satu pertempuran. Kalau orang lari tentara dengan senapan di atas, terus dia teriak-teriak menang, padahal kita tahu nggak ada pertempuran, saya bilang cepat-cepat panggil polisi, bawa dia ke rumah sakit. Pasti terganggu. Kalau seorang tentara, dia bisa berkata menang dengan begitu yakin, artinya dia sudah melewati pertempuran dan dia bisa hidup, dia menang, baru dia bilang, aku menang. Yakin. Sebab itu, kesulitan apa yang sudah hadapi sekarang? Besar atau kecil, ingatlah Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Hadapi itu dengan tidak takut dan hadapi itu bukan dengan kemampuan kita. Oh, yang begini dulu sih saya sudah pernah alami. Dulu sih saya sudah pernah alami yang begini. Dan saya lakukan ini berhasil. Kita tahu semua saudara. Bentuk kesulitan yang sama belum tentu dengan penanganan yang sama itu berhasil. Mungkin pada saat ini kalau kita menghadapi mungkin kurang berhasil. Karena apa? Karena seserah tiap pengalaman dalam kehidupan yang Tuhan berikan pada kita itu mempunyai ciri-ciri tersendiri supaya kita makin kuat, iman kita makin teguh di dalam Tuhan. Dan
selalu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk mengalami lebih banyak lagi kuasa Tuhan. Kita sering mendengar istilah yang berkata supaya kita naik kelas imannya. Iman kita naik kelas. Habis ujian naik kelas. Dan kita makin yakin akan kuasa Tuhan. Dari kita beriman, kita lebih banyak mengenal Allah dengan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Kalau kita beriman, terima Yesus sebagai juru selamat, kita beriman, baptis. Setelah itu kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam kesulitan, kesukaran atau apapun juga pengalaman hidup. Kalau kita bisa mengatasi itu dengan beriman, takut akan Tuhan, dan bukan bersandar kepada kemampuan kita sendiri, maka kita akan lebih mengenal Dia. Apalagi ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang berbicara. Kita makin banyak membaca firman Tuhan, maka kita lebih mengenal Allah. Dan kalau kita lebih mengenal Allah, maka iman kita menjadi satu keyakinan. Yakinan yang begitu kuat. Kita lihat keadaan Abraham, ya, Tuhan memberikan kesempatan dia. Waktu dia dilepaskan, ya, oleh Tuhan, tidak dibunuh oleh Firaun, karena Tuhan Allah membuat tulah. Tulahnya apa memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Firaun pada saat itu begitu takut sehingga dia berkata, kok nggak bilang bahwa dia adalah istrimu? Kok kenapa bilang adikmu? Ya, sampai kalau saudara baca di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, sepertinya rada jengkel, dia bilang, sok ambil istrinya, pergi sana. Gitu saudara. Dia nggak ngantar, meskipun dia takut. Padahal dia takut bahwa ini dua orang ini, suami istri ini adalah orang-orang yang dilindungi sendiri oleh Allah. Dia takut. Dia bilang, pergi sana, ambil istrinya, bawa ke sana. Sepertinya saudara, dia ya agak jengkel, dia suruh pergi. Tapi saudara, Abraham yang mengalami itu, dia mengalami satu kesempatan lagi untuk lebih mengenal Allah. Kita baca di dalam pasal 13 tadi 20 terakhir, ya. Pasal 13 ayat 1 sampai 3, lalu Abraham dia keluar dari Mesir, dia pergi ke tempat-tempat yang sudah pernah dia buat mezbah dan dia memanggil Allah di sana. Oh saudara, dia memakai kesempatan setelah dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Dia mau lebih banyak lagi berhubungan dengan Allahnya. Bagaimana dengan kita? Setelah kita mengalami satu persoalan dan kita bisa mengatasi itu dan kita tahu itu adalah pertolongan Tuhan, apa kita makin mau mengenal Allah lebih dalam lagi, dengan lebih setia berbakti, lebih rajin membaca firman Tuhan, berdoa? Kita akan tahu bahwa ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang mendengar doa kita, dan Dia berkuasa untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, makin kita banyak mengerti siapa Allah yang kita sembah melalui firman Tuhan, melalui kebaktian-kebaktian, melalui doa, maka iman kita
menjadi satu keyakinan yang teguh. Siapa Allah yang kita sembah? Puji Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir, kita melihat akibat dari keyakinan Abraham. Akibat dari keyakinan Abraham. Saudara, kita baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 sehingga 17. Kejadian 13 ayat 14 sehingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Wah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Abram setelah dia ditolong oleh Tuhan. Yang dia lakukan, saudara, pada waktu mereka di tanah Kanaan itu ya. Mereka ditambah diberkati makin banyak. Abram diberkati, Lot juga diberkati. Ya, hewannya makin banyak. Dulu kekayaan orang dihitung dengan ternak ya, bukan dengan kim, emas atau diamond. Oh bukan. Dari ternak dan sebagainya. Mereka berdua diberkati, saudara. Dan kita tahu cerita ini. Semua kita tahu dan kita mau ambil pelajaran dari situ, saudara. Waktu mereka diberkati, ternyata gembala-gembala dari Abram dan gembala dari Lot berkelahi. Tentu berkelahi lahan untuk memberi makanan tanam ternaknya. Berkelahi, ribut. Terus Abram panggil Lotnya. Abram panggil, Lot, udahlah kita kan masih family. Yuk kita pisah aja dah. Kita pisah aja. Apa tindakan Abram, saudara? Kita tahu, saudara. Abram kalau dia berserah pada Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan dan dia bisa lolos dari kematian di Mesir karena Allah sendiri. Jadi dia pasrah 100% kepada Allah dan dia berkata kepada Lot, ya sudahlah Lot, kamu pilih aja. Kalau kamu pilih kiri, saya ambil kanan. Kalau kamu pilih kanan, saya ambil sisanya. Semua tahu, semua pembicara, semua hamba Tuhan sampai di bagian ini selalu kasih komentar. Yang mestinya kan Abram kan omnya, pamannya. Mestinya pamannya duluan dong. Dia lebih tua kan dari Lot. Tapi Lot diberikan kesempatan untuk memilih. Ya. Terus Lot dia lihat lembah sungai Yordan begitu subur, begitu indah, seperti taman Tuhan, kita tulis, dan Lot memilih ke sana. Ya. Waktu ceritanya tadi, waktu Lot pergi memisahkan diri, Tuhan bicara kepada Abram. Ya, kita lihat saudara ya. Kalau dalam satu persoalan, kalau dalam apapun kita mau menyelesaikan persoalan dan kita mau bertindak seperti Abram, tidak mau gontok-gontokan oleh sebab
itu lebih bagus, itu lebih menguntungkan dan sebagainya, dan kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka saudara, Tuhan langsung menolong pada Abraham. Tuhan berkata apa saudara? Abraham, ya, mulai ayat 17 tadi, dia bilang, aku akan, ya, Tuhan berkata, pandanglah ke sekelilingmu dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, bayangkan saudara, seluruh negeri yang kau lihat itu akan menjadi milikmu. Yang lihat saudara, bukan yang diukur, yang lihat. Jadi kalau saat itu Abraham lagi berdiri di atas batu yang rada tinggi, kan penglihatannya makin luas. Tuhan berkata yang engkau lihat itu akan menjadi milikmu dan milik keturunanmu untuk selamanya. Hebat sekali saudara. Tuhan berkata itu berkat Tuhan. Bukan hanya itu. Dan aku akan menjadikan keturunan, ayat 16. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Saudara perhatikan di sini. Debu tanah loh, bukan pasir. Saya coba cari. Debu tanah dan pasir, itu mana yang lebih gede? Ya. Ternyata, kalau pasir itu besarnya, ya 2 mm sampai yang paling kecil 0,05 mm. 2 mili ya, kecil sekali. Kalau debu tanah itu besarnya 0,05 sampai 0,002. Wow. Jadi 5/100 mm, begitu kecil, sampai 2/1000 mm, lebih kecil lagi. Jadi debu tanah itu lebih kecil dari pasir. Kalau kita sering baca, kalau saudara mungkin ingat, bahwa Tuhan berkata, aku akan jadikan keturunanmu banyaknya seperti pasir di tepi laut, pantai, dan bintang. Tuhan berkata sini, seperti debu tanah loh saudara. Jauh lebih banyak dari pasir. Kalau luasnya sama, pasti debu tanah jauh lebih banyak daripada pasir. Sampai Tuhan berkata, ya, kalau ada orang yang bisa menghitung debu tanah itu, maka aku akan dapat, maka keturunanmu akan dapat dihitung juga. Pasti dong. Tidak ada orang yang bisa menghitung debu tanah yang lebih kecil dari pasir. Dan Tuhan berkata itu keturunanmu. Wow. Saudara, itu bisa terjadi karena apa? Karena Abraham makin mengenal Allahnya. Ya. Mari saudara, mari kita mau mengenal Allah kita. Allah yang sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan. Melalui ibadah-ibadah. Melalui doa. Melalui firman Tuhan yang kita baca. Mari saudara. Maka dengan itu kita akan lebih yakin. Sehingga Tuhan berkata apa? Tuhan berkata pada Abraham, ya, engkau sekarang apa yang harus dilakukan? Tuhan berkata, bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi artinya Tuhan berkata apa? Jalani sekarang, siap untuk menjalani semua berkat Allah. Apa yang tertuju dalam firman Tuhan adalah milik kita.
Berapa banyak, berapa ribu banyak janji Tuhan di sini. Itu adalah milik Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca, kalau kita sudah tidak pernah baca, sejak kapan kita tahu firman Tuhan, janji Tuhan yang begitu banyak. Baik untuk kita secara pribadi, baik untuk keluarga kita, baik untuk keturunan kita, baik usaha kita, apapun segi hidup manusia ada di dalam firman Tuhan. Lalu itu kalau kita makin baca firman Tuhan, kita makin kenal Allah yang kita sembah. Maka kita akan makin yakin. Keyakinan kita akan bertambah. Dan kita akan makin kuat di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, siap-siap untuk menjalani berkat Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan selalu menolong kepada kita. Saya minta untuk pemusik dan singan untuk maju ke depan. Ada satu lagu yang berkata, Tuhan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan kita takut untuk menjalani hidup ini. Tuhan berkata, bersiaplah untuk menjalani semua berkat Tuhan. Ya, dalam ayat 17 kita sudah baca. Oleh sebab itu, saudara, kita menghadapi apapun dalam kehidupan keluarga kita, baik kita secara pribadi atau keluarga kita, mari kita pertama, kita jangan mencemarkan identitas kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Ya, jangan mencemarkan hal itu. Karena kalau kita mencemarkan itu, artinya kita mencemarkan Tuhan. Selain itu, marilah kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, biarlah kita mau senantiasa yakin akan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman Allah ini milik kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ya saudara, lagunya semua kita tahu. Kita sudah tahu, ya. Kata-katanya sudah kita tahu. Saudara tutup mata, saudara nyanyi lagu ini juga bisa. Tapi saya minta pagi hari ini, mari kita saudara, tiap kata, tiap kalimat kita renungkan. Bagaimana Tuhan selalu menolong hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkatan kita aja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi kita nyanyikan kornya dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan bagi kami semua. Kami mempercayai itu Tuhan. Karena yang berjanji itu adalah Allah. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Allah yang maha besar, yang kuasanya tanpa tara, yang selalu menyertai dan menolong hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau sehelai rambut pun Engkau tahu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Engkau. Apalagi kami Tuhan. Kalau burung pipit pun yang tidak berharga Engkau pelihara. Apalagi kami dalam makhluk yang menjadi kekasih-Mu. Ada orang-orang yang Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami dalam hidup kami ada yang mengalami banyak masalah, besar atau kecil. Kami tahu kemana kami harus lari. Kami akan datang kepada Tuhan. Kami akan menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui persoalan yang kami hadapi. Dan kami akan keluar, kami akan menang oleh sebab Engkau menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami terima janji Tuhan ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu pengumuman yang perlu disampaikan pada hari ini adalah hari Kamis adalah acara yang pertama yang diadakan. Ya, ini bukan pelajaran, bukan saudara. Ya, bukan pelajaran, tetapi interaktif dari hamba Tuhan yang ada di gereja Rehoboth dengan jemaatnya. Ada interaksi. Jadi
Saudara, pada saat hari Kamis yang dimulai jam 7.30, setengah 8, saudara bisa lihat di dalam WA saudara linknya, dan saudara bisa masuk situ, akan berinteraksi. Ya. Dan itu banyak banyak sekali berhubungan dengan ya kehidupan sehari-hari. Saudara bisa bertanya dan akan dijawab. Ya. Jadi interaksinya jauh lebih banyak daripada seperti Biblical Night ya. Biblical Night itu pelajarannya banyak, pertanyaannya sudah dikasih kesempatan nggak terlalu lama. Tapi untuk hari Kamis itu tiap bulan akan diadakan seperti ini yang disebut Pastors Corner. Jadi satu bagian ada interaksi dengan hamba Tuhan, ya hamba Tuhan yang ada di gereja Rehoboth. Puji Tuhan, kita doakan supaya acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, loh saya kan kalau belum ikut core atau core-nya masih membership, apa saya bisa ikut? Oh, ini terbuka saudara, terbuka untuk seluruh jemaat, terbuka untuk seluruh jemaat. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup beri kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui baktian pada hari ini. Kami mau belajar banyak Tuhan akan kehidupan dari Abraham, di mana dia Tuhan boleh menjadi bapa orang yang beriman. Kami mau Tuhan, supaya iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan makin bertambah kuat, hingga tidak mudah ragu-ragu untuk menentukan, untuk bersikap dalam setiap keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan boleh bertumbuh, bertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami pagi hari ini tetap mendoakan Tuhan untuk pemerintah kami yang sekarang Tuhan tengah melaksanakan semua persiapan untuk pemilu yang akan datang. Mari Tuhan, siapapun yang akan terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Karena kami sudah menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya siapapun yang terpilih orang tersebut itu boleh Tuhan membawa Indonesia makin maju di tahun-tahun depan. Dan kami boleh merasakan kasih Allah dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk perjalanan pulang Bapak Pendeta Yakobus Rungkat dan juga dengan Ibu Helen. Dia tiba di Bandung dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang dalam keadaan sakit atau apapun juga. Mari Tuhan Kau jamah mereka. Jamah dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi saudara-saudara kami ini. Supaya mereka juga boleh senantiasa melewatkan hari-harinya dengan kuatan dan kesehatan dari Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang ada dalam usia emas, lansia, mari Tuhan Kau tetap berikan kekuatan kesehatan dari surga. Kau juga berkati Tuhan semua anak-anaknya atau siapapun juga, istrinya atau anaknya atau suaminya yang mendampinginya tiap hari. Tuhan juga berikan kekuatan memberkati mereka dengan kesehatan dari surga. Makasih Bapa, seluruh jemaat Rehoboth Sartika Tuhan, hamba menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan yang sakit, Engkau hiburkan yang susah, Engkau kuatkan yang lemah Tuhan. Dan kami semua boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan kepada kami yang baik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya
Kau tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami hari demi hari dalam usaha pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan, sekolah, anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, percaya Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang tertarik ingin melayani di bagian asyir dan kolektan, Anda dapat mulai mendaftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Jadi datang ke ibadah kepada Tuhan itu bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita datang membawa diri kita menjadi korban. Mari memiliki cara pandang yang benar tentang kehidupan ini. Jika saya tidak lagi menjadi pelayanan sebagai pembawa firman Tuhan, atau sebagai seorang pemimpin Saron, atau sebagai pemimpin yang lainnya, tidak menjadi masalah. Karena bukan itu yang utama. Yang utama adalah persekutuan saya dengan